Jadi P330 ini dia sebenarnya plug and play. Dia tinggal dipasang plug and play sudah jadi. Nah, ini main bodinya. Nah, sebenarnya ini kan mungkin sedikit penjelasan ya. Jadi kalau P330 itu sebenarnya main bodinya hasilnya cuma ini. Ini itu antena buat lidar. Nah, ini sebenarnya cover tutupnya lidar. Tapi kemarin habis kan ada survei lidar, akhirnya masih tetap tak pasang. Terus dua ini untuk GPS-nya. GPS-nya di sini. Nah, untuk mainboardnya itu dia ada di bawah sini. Jadi dibuka ini, nah di sini. Itu mainboard. Kalau untuk baterai nanti dia di depan. Di sini kompatibel baterai. Nah, ini untuk pilotnya. Jadi untuk pilotnya ini untuk P330 itu untuk kamera itu hampir semua tipe kamera yang penting-pentingnya pas itu bisa. Kalau untuk lidar dia hanya kompatibel di A450 Alpha R. Nah, kalau nanti untuk di kegiatan sarang bulung kita nanti pakai Sony Alpha A74 itu resolusinya 61 megapiksel gitu. Terus kalau part-partnya kalau ini namanya pitot airtube. Jadi dia itu adalah sensor untuk membaca angin, kecepatan angin. Di bawah sini juga ada. Ini ya. Ini garis-garis ini. Ini sebenarnya juga sensor dia. Ini sensor juga, bawah juga sensor. Terus samping dua ini juga sensor. Gitu. Terus kalau di main body dia langsung nyambung sama fixingnya. Ini nanti yang saat akuisisi yang akan bergerak. Oke, gitu. Terus untuk part-partnya saya pick untuk elevator, rudder, P330 jadi satu. Saya bikin. Nah, ini kalau di unit di fixing lain, tak dipasang aja. Dibuka pengaitnya itu kuncinya. Lepas. Dia otomatis karena servo, dia akan masuk juga. Kan pakai jadi kemungkinan untuk salah sebenarnya minim gitu. Nggak apa-apa, coba aja. Nah, langsung semata nyoba. Nah, Pastikan bener ya. Nah, lihat sebenarnya di lengannya, armnya sama di pinnya ini sebenarnya ada tandanya. Hijau sama merah. Nah, itu teman-teman, kalian itu lihatnya di sini. Jadi hijau ini ketemu hijau ini, dia pasti langsung plug and play. Kayak gitu. Nah, aileronnya sama aja sih. Nah, nanti kalau untuk penguncinya dia pakai screw baut. Kalau bahasa Inggrisnya baut ini. Jadi pasang, silakan kalau mau pasang. Mau pasang silakan. Ini. Ayo nyoba guys, kudu berani. Nggak apa-apa, santai baik. Ada instrukturnya yang ngajari kok. Nah, merah. Nah, mahasiswa langsung belajar merangkai pesawat. Ah, betul. Nah, ini kan kalian menutup dulu biar kenceng dong. Kencangi dengan bolt. Jadilah tentang sayapnya. Pastikan aman, maksudnya kencangnya itu nggak ada batasnya, maksudnya kalian yang penting oh ini udah aman nih. Nah, ini sampai dia benar-benar sampai bawah sini. Nah, ininya benar-benar sampai mendekati nempel lah. Oke. Semakin kencang sebenarnya semakin aman, cuma nanti kalian waktu bongkar agak susah kayak gitu. Oke, Luar nah, biasa, Muswa Geomatika berkesempatan belajar perakit drone P330 Pro dengan instruktur dari Guru Arunika Pembayun Waskito Sakti yang juga adalah mahasiswa kelas profesional Teknik Geomatika Utomo. Oke, masuk. Nah, ya, terus. Ayo. Oke, nah ini dikaitkan sini kunci. Nah, Nah, pengait
Jadi deh. Keren. Nah, ini kalau misal baterai belum hidup ya, kayak aileron ini silakan pasir itu sudah. Tapi kalau baterai sudah on, dia akan ngelock posisinya. Nah, itu dicek. Jadi sebelum flag kalian cek lagi. Ini kan tadi mbaknya dipencet dulu ya, dia. Jangan lepas, Nah, setelah itu kalian ngecek kameranya dulu. Dan lain sebagainya nanti juga dicek juga memori. Nah, ini kan sebenarnya ini kamera biasa sih. Cuma yang membedakan itu dia dikunci fokusnya, terus dia juga di triggernya ini udah dipasang sendiri, terus nanti dia juga auto trigger di sini gitu. Ini memori nanti dicek, terus baterai nanti juga dicek juga. Kalau misal masih awal-awal ya teman-teman belajar, itu alangkah baiknya satu flash, satu baterai, satu SD card. Nah, setelah kalian jam terbangnya lebih panjang, kalian kan jadi tahu oh satu SD card itu bisa untuk mengcover berapa hektar, satu baterai itu bisa mengcover berapa jam atau berapa hektar. Nah, itu sendiri-sendiri lah, kalian nanti punya decision making sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, setelah kamera sudah dicek sebelum flag, ini kan sebenarnya part terakhir ya, itu teman-teman yang pasti adalah mendirikan base station dulu. Monggo, maksudnya sekarang aku percaya sama teman-teman yang kemarin juga udah ngukur gitu. Jadi tolong aku dicarikan titik base yang menurut kalian itu bagus. Nggak apa-apa, ini belajar. Biasa mahasiswa kita semester 6 langsung mendapatkan real experience perakitan drone UAV CHC Pro tipe 33 Pro. Tingkat kesempatan, kemudian nanti akan juga belajar bagaimana penyiapan misi terbang, penyiapan base station untuk pembelajaran luar biasa lewat riset konsul berdampak, dan mereka menjadikan kegiatan ini sebagai kerja praktik. Matematika, yes. Ini mungkin belajar kalian juga. Titik mana sih? Misal nih, elevasi masnya nanti 10 derajat. Nah, kita lihat. Kalian mau naruh di mana? Apakah mau kalian taruh di bawah pohon, atau di bawah kabel, atau di situ, atau di mana? Monggo. Aku minta tolong coba carikan dulu sambil belajar. Kayak gitu. Oke? Silakan. Langsung dikasih PR. Langsung dikasih PR untuk menentukan satu titik sebagai base reference, nantinya mengontrol positioning pesawat secara real time kinematik. Teman-teman memasang di situ dan dievaluasi kurang benar, cari yang lebih bagus sebagai base station dengan syarat Mas Angelnya di 10 derajat bagus, tidak terhalang. Ketemu juga lokasi yang lebih representatif sebagai base station, satu receiver mengontrol untuk koleksi RTK drone-nya. Misal proses itu pengaruh Pak. Kalian flash center sini, sama button sini, atau dia benar pakai bagiannya, itu akan pengaruh juga. Itu sering memang lah. Waktu project itu namanya di lapangan, kita pasti kita nggak bisa pungkiri, namanya orang lapangan pengennya cepat kumpul data, yang penting ada data perekaman aman. Tapi kadang hal-hal kayak gini, ini kan sepele sebenarnya. Kalian kok dari sini, di sini, atau dia pakai full itu sepele. Tapi itu salah satu faktor yang mempengaruhi nilai Z-nya nanti waktu dia operasi. Gitu. Oke? Nah, alat tiap alatnya berbeda. Kadang ada yang pakai ini, terus kadang anak-anak juga langsung ukurnya di. Nah, itu lah waktu misalnya contoh, kan tetap dilihat di CGO. Di CGO dia itu pasti settingan default, dia center of bumper. Center of bumper di sini. Bukan pas center sini. Nah, itu kalian nanti tetap harus cek lagi. Maksudnya kadang udahlah, data pengamatan data anggapannya udah benar, tapi itu tadi harus dicek. Trust is good, check is better. Kayak gitu. Nah, oke, check is better. Sip, langsung banyak
materi sampaikan